Ketika Yesus mengisi hati kita, maka hati kita menjadi wanita-wanita yang Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja minggu ini yang perlu kami sampaikan untuk diperhatikan bersama-sama. Shalom Marta Baptis Bait Lahim. Persekutuan WBI Rayon Gabungan WBI BPD Jawa Barat akan diadakan pada hari Senin 2 Juni 2025 pukul 4 sore. Bertempat di Gereja Baptis Indonesia Batu Zaman, mengangkat tema Family Violence.
bagaimana mengungkapkan dan mencegah kekerasan dalam keluarga, membangun rumah yang aman, bukan menakutkan. Dengan narasumber Elisa McPherson, Presiden Aliansi Wanita Baptis Dunia, dan Ingrid Subagio, aktivis perlindungan perempuan dan anak sebagai penerjemah. Biaya pendaftaran sebesar 20.000 per orang dengan mendaftarkan kepada Ibu Anitora. Mari ajak keluarga, teman, dan lingkungan Anda untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan keluarga bebas kekerasan. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama. Kebaktian tengah minggu akan diadakan setiap hari Rabu pukul 17.30 di ruang kebaktian GBI Bait Lahim. Dimohon para jemaat dapat mempersiapkan diri dan ambil bagian bersama-sama dalam kebaktian doa Rabu minggu ini. Rapat perancang akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Juni 2025 pukul 18.00. Dimohon kepada seluruh panitia perancang untuk hadir tepat waktu dalam rapat ini, Jumat 13 Juni 2025. Rapat urusan gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Juni 2025 setelah kebaktian umum kedua selesai, bertempat di aula lantai 1 Gereja Bait Lahim. Kami mengundang kepada seluruh anggota jemaat untuk ambil bagian, hadir, dan berpartisipasi demi kemajuan gereja kita tercinta. Minggu 15 Juni 2025. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapa, Ibu, Saudara sekalian. Informasi lebih jelas dapat Anda simak dalam Warta Gereja. Dimohon jemaat sekalian dapat ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Luar biasa, sehat, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini karena rahmat dan kasih-Nya yang baik dalam hidup kita, boleh membawa kita semua untuk dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah yang pertama. Saya menyampaikan selamat datang, selamat berbakti bagi kita semua. Kiranya suasana hati dan jiwa kita semakin diteguhkan, dikuatkan dalam kebaktian pada pagi hari ini. Demikian yang ada di rumah, selamat bergabung. Kita bersyukur karena kita ada dalam suasana yang indah, dalam hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Selamat datang. Dan saudara-saudara yang ada di Australia, terima kasih untuk kebaikan hati dan kesetiaan untuk mengikuti live streaming Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Kami sungguh bangga karena setiap minggu kita boleh bersama-sama dalam suasana ibadah, di dalam kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan pagi hari ini buat kita semua. Bapa yang kekal, kami sungguh berterima kasih kepadamu atas rahmat dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Engkau boleh beri waktu yang luar biasa bagi kami, untuk kami dapat menyembah dan memuliakan Engkau. Dan dalam suasana penyembahan pagi ini, ajar kami Tuhan, untuk kami senantiasa semakin hari semakin berjaga-jaga di zaman akhir ini, supaya Engkau dapati kami tidak hanya setia, tapi kami terus berjalan di dalam kebenaran untuk melakukan hal-hal yang besar yang Engkau telah percayakan dalam hidup kami, supaya boleh menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Sekali lagi kami letakkan penyembahan kami ke dalam tangan-Mu pagi ini. Kuduskan dan berkati kami semua.
Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, Mesias yang dijanjikan, telah menyelamatkan dan membawa kami untuk merasakan keselamatan yang kekal di dalam Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua. Mari jemaat sekalian, kita persiapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. 1 Petrus 5 ayat 7-8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, biar kita rasakan kasih-Nya hadir di tempat ini. Kita naikkan satu buah pujian, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padaku. Jemaat sekalian,
kesetiaan adalah salah satu faktor dalam agama kita. Namun ketika sangkakalanya berbunyi, apakah kesetiaan itu masih ada? Maka dari itu harus tetap kita jaga, dan saat nama kita disebut, maka kita siap untuk datang ke hadapannya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan satu buah pujian dari NP 341, waktu bunyi sangkakala. Waktu dunia berakhir dan kiamat tibalah, waktu sangkakala Allah menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggil keluar, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil keluar. Ayat 2. Para saleh akan bangkit pada hari mulia dan berkumpul dalam surga yang bakal, karena kasih Yesus yang telah dikaruniakannya. Waktu namaku dipanggil keluar, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil keluar. Mari kita melayani Tuhan hingga malam. Mari kita saksikan kasih-Nya. Bila hidup ini punah dan kerjaku pun berat, waktu namaku dipanggil keluar. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil keluar. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil keluar. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memasuki ke dalam doa syafaat. Banyak hal-hal yang ingin kita doakan, yang kita rindu untuk kita dengar jawabannya daripadanya. Namun mungkin kita seringkali berdoa dan berharap agar semua yang kita inginkan bisa terjadi, dan kita harus tetap yakin bahwa doa dapat mengubah hal-hal yang ada di sekitar kita, sehingga kasih-Nya dapat kita rasakan. Mari kita naikkan satu buah pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat
Mari bersama-sama kita sejenak ambil saat teduh dengan Tuhan. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan buat kita sekalian. Kepadamu ya Bapa, kami datang dan menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kami gumulkan dalam kehidupan kami. Baik untuk pribadi kami, keluarga, gereja kami, bahkan untuk bangsa dan negara kami. Karena kami tahu bahwa hanya Engkau Allah yang hidup, yang sanggup untuk menolong dan memberikan kepastian dalam kehidupan kami, untuk menolong setiap keberadaan kami, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, maupun perkara-perkara yang berat yang mungkin sedang kami jalani hari-hari ini. Itulah sebabnya pada kesempatan pagi ini kami mohon dan rindu supaya Engkau Allah yang baik memberikan kami kekuatan, kesanggupan dalam kami menjalani dan melewati hari-hari kami dengan pergumulan kesukaran-kesukaran yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk generasi dari kami sekalian sebagai orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami berdoa biarlah pimpinan-Mu dan perlindungan-Mu senantiasa ada bagi mereka. Karena situasi, kondisi keadaan zaman sekarang ini tidak jauh berbeda dengan zaman di mana Nuh Kau anugerahkan bagi dunia ini. Namun apa yang disampaikan oleh Nuh sebagai kabar gembira, kabar baik kepada orang-orang di zamannya, mereka cuek, mereka acuh tak acuh, tidak peduli dengan berita baik yang disampaikan, sehingga Engkau berkeadilan dan memberikan air bah kepada mereka, dan mereka dimusnahkan dengan air bah. Dan hari ini Tuhan, kami rindu supaya generasi kami sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang sama seperti Nuh, sungguh berpaut kepada Engkau, hidup di dalam kasih-Mu. Secara khusus untuk kami sekalian Jemaat Bethlehem, kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Kerohanian kami kiranya sungguh-sungguh dapat melihat, menghidupi apa yang sudah difirmankan oleh kebenaran Alkitab, sehingga seluruh keberadaan kami Tuhan, Jemaat Bethlehem, para sahabat, simpatisan yang ada, sungguh dapat merasakan kehangatan dan juga keakraban dengan Engkau, sehingga membawa kami untuk memancarkan kasih Tuhan dan terang surgawi bagi setiap kami, pribadi, keluarga, gereja, sehingga boleh menjadi berkat bagi masyarakat umum. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih keluarga-keluarga kami, pasangan hidup kami, keturunan kami, bahkan orang tua kami letakkan juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah karya-Mu dalam hidup kami sekalian. Sungguh kami dapat rasakan bahwa ada Engkau, Allah yang menjadi pembela yang setia. Di saat-saat kami sulit, sukar, Engkau memberikan kami ketabahan dan jalan keluar dalam kami melewati tantangan-tantangan yang sulit. Terima kasih banyak Bapa. Demikian untuk ekonomi, kerja usaha kami terus berharap dan juga meletakkan ke dalam tangan Tuhan supaya ada yang terbaik yang kami boleh rasakan di dalamnya, di mana pemeliharaan Tuhan nyata sebagaimana Engkau janjikan bagi kami, bahwa bila mana kami ada di dalam Engkau, Engkau akan memelihara kami dan menyertai hidup kami dan memimpin kami untuk kami dapat menikmati berkat Allah. Tapi juga kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk studi kami,
di mana setiap anak-anak kami dan mungkin kami pribadi lepas pribadi yang sedang menempuh pendidikan, tangan kasih-Mu yang akan menolong, memberikan kami kemampuan ekstra dan juga kecerdasan dalam hidup kami untuk melewati studi kami dengan hasil yang mendatangkan kebaikan dan juga memuaskan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga untuk keturunan kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Yang bergumul dengan keturunan, biarlah Tuhan yang menolong, membukakan apa yang terbaik bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan ini Tuhan. Khususnya bagi ibu-ibu yang sedang berjuang untuk mendapatkan anak. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu Engkau nyatakan dan mereka boleh mendapatkan anak mereka dengan baik sesuai dengan kemurahan Tuhan, dan anak-anak ini boleh menjadi kebanggaan, keberkatan dan sukacita dalam keluarga, dan mereka boleh dididik dalam iman kepada Engkau dan membawa terang bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat-jemaat kami yang sudah lama mereka tidak berbakti. Biarlah Tuhan yang menolong, menopang hidup mereka dan memberi kesempatan pada mereka untuk mereka dapat bersama-sama merasakan kebersamaan, keakraban dan kesatuan dalam persekutuan dengan Engkau di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Kiranya di waktu-waktu yang akan datang ada kesempatan mereka untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan bersama-sama. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang berulang tahun dan di mana Tuhan boleh menganugerahkan umur yang baik dalam kehidupan mereka. Ada Bapak Randy Renata, Saudara Ronald Tumangger, Ibu Rosalina, Bapak Dudu Abdurrahman, Ibu Rina, Saudara Acep Gunawan, dan Saudari Irani Ilin Korobu. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa melimpahkan damai dan sukacita dalam hidup mereka. Terlebih Engkau beri mereka hati yang sungguh-sungguh lebih dalam mengasihi Engkau, dan biarlah mereka boleh menjadi pancaran berkat bagi lingkungan keluarga mereka maupun di mana mereka tinggal dan berada, dan mereka boleh memuliakan Engkau. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Kami ingat juga untuk gereja kami dalam pelayanan, kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih senantiasa terus mempersatukan dan membawa kami untuk bergandengan tangan, tidak hanya bekerja bersama-sama, tetapi kami memberi hati kami untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu melalui Bethlehem ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan, dibawa kepada Tuhan dan dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk semua program yang sedang dijalankan di Bethlehem, baik berkaitan dengan keanggotaan gereja, penginjilan, pendidikan, sosial, maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan persekutuan. Kiranya Engkau yang akan menolong, memimpin, memberi kelancaran, dan terlebih mencukupi keperluan-keperluan yang diperlukan, supaya program-program ini sungguh menunjang apa yang Engkau amanatkan dalam hidup kami, baik sebagai perintah agung maupun sebagai amanat agung yang menjadi genggaman kami dalam kami menjalani kehidupan kami untuk bertanggung jawab kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk pelayanan Pos PI dan cabang kami, biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong mereka untuk semakin bertumbuh dan berkembang. Juga untuk sekolah Injil liburan yang akan diadakan pada bulan Juli yang akan datang, biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati sekolah Injil liburan ini, sehingga semua anak-anak yang akan ambil bagian dari kelas kecil sampai remaja, semua mereka boleh merasakan hati yang diubah, hati yang diberkati, hidup yang sungguh-sungguh mencerminkan kasih Tuhan yang besar. Terpujilah Engkau namamu ya Tuhan. Dan kami juga ingat untuk Provinsi Jawa Barat dan juga Kota Bandung, pemerintahan
yang dipimpin oleh gubernur dan wali kota. Tuhan memberi hikmat dan juga kemampuan kepada mereka untuk dapat mengelola dan mengendalikan roda pemerintahan dengan baik, sehingga semua keperluan-keperluan yang diperlukan oleh masyarakat dapat terpenuhi, tetapi juga membawa ketentraman, kedamaian dan keamanan bagi provinsi dan kota di mana kami berada. Kami juga berdoa supaya semua program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Kota Madya Bandung sungguh-sungguh dapat terserap dengan baik dan membawa keberkatan bagi Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kebaktian kami biarlah Engkau yang ditinggikan di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Pada para petugas saya persilakan untuk membantu kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan untuk persembahan dan persepuluhan kita. Bapak, kami ucap syukur atas hari demi hari yang sudah kami jalani ya Bapak. Penyertaan-Mu sangat berharga bagi kami. Kiranya persembahan dan persepuluhan ini dapat mewakili rasa syukur kami, dapat digunakan dengan baik sehingga nama-Mu dapat terus dipermuliakan ya Bapak di tempat ini. Dan orang-orang juga dapat merasakan kasih-Mu melalui persembahan dan persepuluhan ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada para petugas. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Saya dan Ibu Priska akan membacakan ini silih berganti. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba, datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan mendasari kita dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menaikkan satu buah pujian, Ajar Kami Tuhan.
berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang boleh kami lakukan pada kesempatan pagi ini. Kami boleh diberkati, dipenuhi dengan sukacita. Dan saatnya bagi kami untuk bersama-sama merasakan sentuhan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, ini hati kami, berbicaralah kepada kami. Jamah kami semua, supaya kuasa firman-Mu bekerja untuk menerangkan kepada kami apa yang sebenarnya yang harus kami kerjakan dan lakukan di dalam hidup kami, untuk kami menjalani hari-hari di mana kami menanti kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Dan ajar kami untuk kami senantiasa tetap setia kepada janji firman-Mu, kebenaran-Mu untuk mengubah dan membawa kami untuk semakin serupa dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berfirmanlah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan menaikkan pujian kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi ini. Beberapa hari yang lalu kita berjumpa lagi dan pagi ini kita bersama-sama kembali, ya. Nah, pada kesempatan pagi ini kita ada di awal bulan Juni, dan di awal bulan Juni ini tema kita tema yang baru, diambil dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, ya. Kita memang di akhir zaman perlu berjaga dan berdoa. Kenapa kita perlu berjaga dan berdoa? Karena tujuannya sederhana, saudara. Kenapa tema ini dihadirkan bagi kita pagi hari ini? Karena kita rindu supaya keluarga besar kita Bait Lahim dan siapapun yang menyaksikan dari rumah, kita boleh menyadari bahwa hidup kita itu harus selalu dalam keadaan waspada, dalam menjaga hati kita supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang sementara, hal-hal yang duniawi. Dan kita boleh memahami bahwa kita adalah milik Tuhan dan kita tidak boleh lengah apalagi tertidur dalam kita menanti kedatangan Tuhan. Sehingga kita tidak terseret dalam berbagai-bagai kebodohan, tetapi senantiasa menunjukkan kehidupan yang tekun, membangun keintiman dengan Tuhan. Karena dengan demikian kita bisa, kata Alkitab, memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tanpa itu kita tidak akan bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, di minggu yang pertama ini, baik kebaktian 1 maupun 2 nanti, kita akan coba lihat tentang tema ini. Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Zaman sekarang waspadalah, ya. Kayak lagu aja ya. Zaman sekarang berjagalah gitu. Tapi saya ganti waspadalah. Zaman sekarang berjaga atau waspadalah. Kenapa kita harus waspada? Karena kalau saudara baca di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9, coba kita lihat ayat ini, bagus sekali ayat ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab bilang begini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara, ini kuat sekali ayat ini. Sangat baik untuk kita boleh selidiki pada kesempatan pagi ini. Tapi ini tidak hanya berkaitan dengan itu. Tapi kalau kita coba selidiki Markus pasal 13, kita akan menemukan bahwa
kewaspadaan itu atau berjaga-jaga itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Perintah untuk tidak hanya sebagai catatan saja, tapi itu harus dihidupi dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Setiap kita harus hidup dalam kewaspadaan sekarang ini. Karena Alkitab bilang, zaman sekarang ini iblis itu sangat tangguh, sangat kuat. Ya. Dia, Alkitab bilang, seperti singa yang mengaum, yang berjalan untuk mencari siapa saja yang dia dapat terkam. Siapa saja yang dia dapat gagalkan imannya. Siapa saja yang dia dapat pengaruhi untuk dia jatuhkan, supaya dia tidak ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu cara iblis yang luar biasa. Dan itu bisa dialami oleh setiap orang, baik yang mengasihi Tuhan maupun yang tidak. Walaupun memang kita tahu di dalam Alkitab bahwa orang yang beriman kepada Kristus tidak akan pernah disentuh oleh iblis. Tetapi ingat baik-baik, bisa dipengaruhi. Ya, sekali lagi, tidak dapat disentuh oleh iblis, tapi bisa dipengaruhi. Kalau kita terpengaruh, ya, kita disesatkan, itu akan membawa bahaya dalam kehidupan kita, jiwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam bagian ini kalau saudara lihat Markus pasal 13 ini, khususnya bagian yang terakhir, ya, saudara akan menemukan bagaimana nasihat atau ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Markus untuk menjadi satu awasan bagi kita, tetapi juga menjadi satu tantangan bagi kita untuk kita hidup berjaga-jaga atau waspada. Karena dunia sekarang ini tidak baik-baik saja. Dunia sekarang ini semakin hari kata Alkitab semakin sukar, sulit, dan sangat berbahaya bagi jiwa kita. Tapi saya hari ini mau menyampaikan kepada kita bahwa kita perlu selidiki bagian ini untuk menjawab kenapa kita perlu waspada. Ya, sehingga dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kalau saudara lihat latar belakang di dalam Markus pasal 13 ini, bagian ini dilatar belakangi oleh kehidupan orang-orang Yahudi yang bangga sebenarnya dengan rumah Tuhan. Nah, ini berbeda ya. Kalau orang zaman sekarang, rumah Tuhan bukan lagi menjadi kebanggaan, bukan lagi menjadi tempat yang baik untuk bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Bukan lagi menjadi tanggung jawab dari orang-orang yang mungkin mengucapkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita lihat latar belakang orang Yahudi, mereka sangat menghormati, sangat menghargai, mengagumi bait Allah. Karena bagi mereka, di bait Allah itu mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Ya, itulah sebabnya mereka sangat memegahkan bait Allah atau bait suci sebagai bagian yang penting di dalam kehidupan mereka. Termasuk kalau kita selidiki di dalam Markus pasal 13 ini, murid-muridnya juga terpesona dengan keindahan bangunan bait Allah. Karena bagi mereka ini adalah lambang yang paling indah untuk menjelaskan bahwa Allah hadir dalam hidup mereka. Allah ada bagi mereka dalam keadaan apapun. Tuhan senantiasa hidup dalam hidup mereka. Ya. Namun kalau kita selidiki dalam bagian ini, agak berbeda dengan apa yang Yesus berikan penilaian terhadap bait Allah. Kalau murid-murid dan orang-orang Yahudi mereka bangga, tapi Yesus dia coba memberikan penilaian yang sangat jauh dari ekspektasi yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Kalau saudara lihat di dalam pasal 13, ya, ayat 2, coba saudara perhatikan baik-baik.
Ayat ini bilang apa di situ? Ayat 2 dia berkata begini, lalu Yesus berkata kepada mereka, kulihat, ya, kulihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu pun akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan, akan dihancurkan. Kalau orang lain melihat indah, tapi Yesus dia katakan dalam bagian ini, tidak seindah apa yang dibayangkan oleh orang lain. Bagi Yesus itu akan dihancurkan. Coba bisa dibayangkan kalau kita membanggakan sesuatu, tetapi ada orang yang datang bilang dia tidak bangga dengan yang kita banggakan. Apa yang terjadi? Pasti kita marah, pasti kita tidak suka, pasti kita tidak senang, tersinggung, kita baperan. Betul? Yang kita senangi, yang kita coba eluk-elukan, tapi orang lain tidak menghargai itu. Coba bayangkan apa yang terjadi di dalam benak pikiran kita, terlebih hati kita. Pasti itu akan menjadi sesuatu yang hancur, ya. Karena kita merasa bahwa sesuatu yang dibanggakan itu akan membawa kesuksesan, kedamaian dan sebagainya. Tapi orang lain tidak melihat itu. Nah, ini yang Yesus coba perlihatkan kepada kita ketika ada murid-murid dan orang-orang Yahudi sedang membanggakan itu. Satu bangunan yang megah, yang indah menurut mereka, tapi bagi Yesus itu adalah reruntuhan atau satu bangunan yang akan dihancurkan. Ya. Nah, kalau saudara lihat di dalam bagian ini, murid-murid Yesus ini mereka bertanya kepadanya. Ya, ketika Yesus bilang itu akan dihancurkan, mereka kembali bertanya kepada Yesus, kapan peristiwa penting ini akan terjadi dan itu muncul di hadapan kami sehingga engkau berkata itu akan dihancurkan. Mereka mengira kalau kita lihat di dalam bagian ini, penghancuran bangunan yang mereka kagumi itu bertepatan dengan akhir zaman atau kedatangan Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka sedang menantikan Mesias yang dijanjikan. Mereka sedang menanti bahwa ada satu oknum, satu pribadi yang akan datang untuk memberikan satu penghakiman terhadap semua orang, tetapi mereka secara khusus akan dilayani dan dihargai oleh oknum itu. Dan kalau saudara selidiki dalam bagian ini, saudara menemukan bahwa mereka, orang-orang Yahudi sangat yakin itu, bahwa ada satu pribadi yang akan datang dan menyelamatkan hidup mereka. Dan kalau saudara tahu sampai hari ini, orang-orang Yahudi ya, ketika mereka dalam hari raya tertentu, karena di sana kalau tidak salah ada 7 hari raya yang besar sekali yang sedang atau sering mereka rayakan. Nah, di hari-hari raya tertentu itu mereka selalu menyempatkan diri datang di tembok ratapan. Mereka berdoa di situ. Mereka memohon kepada Tuhan supaya tidak hanya bangsa ini dilindungi, disertai. Tapi kalau saudara tahu doa mereka cuma 2. Ya. Saya sudah pernah sampaikan bagian ini. Doa mereka cuma 2. Hari-hari mereka ke situ. Hari-hari mereka bergumul di tempat itu. Untuk berdoa supaya apa? Supaya Tuhan datang. Supaya Mesias datang. Ketika Mesias datang, mereka rindu supaya Mesias ini yang datang bagi mereka menyelamatkan mereka, melepaskan mereka dari semua musuh yang memusuhi mereka. Itu bangsa Israel. Ya. Dan doa yang kedua adalah supaya bangsa itu sejahtera, penuh dengan damai dan dilingkupi oleh kasih yang besar Tuhan. Coba bayangkan, cuma 2 itu. Nah, doa kita apa? Banyakkah doa kita? Lebih banyak dari orang Israel ya. Mereka hanya 2 digumulkan bersama-sama. Kita nggak tahu saudara-saudara kita yang lain. Tapi kalau orang Kristen itu doanya banyak sekali. Ya, betul nggak, Bu Dewi? Kalau berdoa berapa banyak doa yang didoakan? Banyak ya, pasti banyak. Doa buat suami, berdoa buat anak-anak, berdoa buat orang tua, pasti begitu ya. Kita semua sama pasti ya. Berdoa buat gereja,
berdoa buat pemerintah, berdoa buat pelayanan-pelayanan supaya diberkati. Kan begitu kalau orang Kristen ya. Betul nggak? Pernah berdoa nggak supaya Tuhan datanglah? Enggak. Jarang ada orang Tuhan datanglah. Soalnya kalau Tuhan datang kiamat. Betul ya? Dan Tuhan kata Mongol, Tuhan itu bukan teh celup, naik turun. Benar nggak? Bukan. Jadi doa kita kan begitu, ya. Tidak berbeda jauh dengan orang Israel. Doanya hari lepas hari dimanapun mereka berada, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan datang. Ya, makanya tidak salah kalau baik di sini mereka itu ada seperti kubus kecil yang diikatkan, ya. Sama yang diikatkan, dilingkarkan di tangan, itu ada kubus-kubus yang kecil, isinya itu adalah kalimat syahadat mereka. Ya, kalimat syahadat mereka. Jadi setiap kali mereka kemanapun berdoa atau mereka datang di tempat-tempat ibadah, pasti ada itu. Dan sebelum mereka masuk ke rumah-rumah ibadat atau tempat di mana mereka tinggal atau di hotel, di tempat pertemuan apapun, biasanya di pintu rumah atau pintu bangunan yang akan dimasuki itu ada satu lempengan kecil yang ditempelkan di sebelah kanan, ya, namanya mezuzah. Jadi setiap kali mereka masuk di situ mereka tempelkan tangannya untuk menyatakan bahwa mereka percaya Tuhan itu esa dan dia akan datang kembali. Coba bayangkan tuh, itu orang Yahudi tuh. Ya. Mereka bergumul dengan itu. Mereka rindu supaya Tuhan datang. Ya. Makanya kalau kita lihat di dalam bagian ini, Yesus dia coba memberikan satu kepastian kepada murid-muridnya. Pertanyaan yang mereka sampaikan itu, dia tidak jawab secara lantang bahwa akan datang hari kiamat seperti ini, tidak. Tapi dia menggambarkan dalam satu perumpamaan tentang apa yang menjadi penyelidikan atau pertanyaan-pertanyaan penting yang disampaikan oleh murid-muridnya. Coba saudara lihat ini. Ya. Kalau saudara lihat Markus 13, Yesus menggambarkan di sini tahapan masa kesulitan atau kesusahan yang akan dialami oleh orang-orang atau manusia yang ada di dunia ini. Ya, coba perhatikan di situ. Ada masa permulaan kesusahan. Kalau saudara lihat di dalam pasal 13 ini, mulai ayat 3 sampai 13, bicara tentang itu, diuraikan di dalam bagian itu. Kalau saudara lihat juga masa kesusahan berikutnya di pertengahan, itu ada di dalam ayat 14 dan 18. Dan masa-masa terakhir di mana masa ini adalah masa di penghakiman, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ayat 19 sampai 27. Dan 3 masa ini diumpamakan dalam ayat 28 dan 37. Itu yang kita akan lihat di sini. Ya. Bayangkan, Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi kegelisahan dari mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka mungkin bertanya-tanya tentang apa ucapan Yesus. Tapi dia memberikan satu perumpamaan. Ya. Satu perumpamaan yang mengingatkan mereka bahwa mereka harus memperhatikan kehidupan mereka. Bukan soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana supaya Tuhan datang. Tapi mereka harus memperhatikan hidup mereka, bagaimana seharusnya mereka hidup. Kalau kata Paulus, jangan seperti orang bebal, seperti yang Pak Yanto sudah sampaikan pada minggu yang lalu. Ya. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ya. Pak Yanto bilang, apa tuh bebal? Ya orang arif. Jangan seperti, kalau bilang bebal itu berarti dia tidak arif. Ya. Kata Pak Yanto begitu. Bebal itu dia keras. Hatinya tidak diserahkan kepada Tuhan. Hatinya terkunci, hatinya tertutup. Tidak mau diubahkan, itu bebal. Sudah berulang-ulang disampaikan, tapi tidak mau mendengar. Tidak mau taat dan setia kepada Allah. Itu bebal. Jadi, kalau kita lihat di dalam bagian ini, Allah sebenarnya memberikan pemahaman kepada para murid
supaya mereka boleh waspada dan berjaga-jaga supaya ketika waktunya Tuhan tiba, mereka didapati tidak tertidur. Ya, mereka didapati sebagai orang-orang yang penuh dengan kewaspadaan. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, diumpamakan seperti seorang, kata Alkitab, yang akan berpergian dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada hambanya. Setiap orang menerima tugasnya secara khusus, dia harus menunggu di pintu. Dia harus berjaga-jaga. Dia harus waspada. Dia harus berhati-hati. Supaya ketika waktu Tuhan datang atau pemilik itu datang, baik itu tengah malam, subuh, malam atau apapun waktunya, didapati mereka ada di dalam keadaan yang setia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penting bagi kita untuk selidiki bagian ini. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini ada banyak hal yang perlu kita teliti, yang perlu kita lihat dan selidiki untuk menjadi satu jawaban dalam hidup kita. Kenapa Tuhan perintahkan kepada kita untuk berjaga-jaga? Coba perhatikan ini. Kata berjaga-jaga dari kata agrupeno, berarti waspada, selalu dalam kondisi terbaik, tetap terjaga, tidak tertidur. Ya, itu kata berjaga-jaga dalam bagian ini. Berarti kondisi hidup kita harus, staminanya harus baik. Ya, harus fit. Kalau kita mau kaitkan dengan kehidupan jasmani, berarti kita harus sehat. Amin? Betul? Dalam kita menanti kedatangan Sang Juru Selamat hidup kita. Harus sehat. Yang sehat apa? Rohani kita. Yang sehat apa? Jiwa kita. Roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita harus bekerja kuat dalam hidup kita. Tidak boleh lengah, tidak boleh tertidur, tidak boleh merem. Tapi kita harus melek, harus buka mata kita supaya kita boleh memandang kepada Tuhan. Kenapa Tuhan berkata, zaman sekarang kita harus waspada? Kenapa dia memerintahkan orang benar supaya senantiasa berjaga-jaga? Kalau saudara selidiki bagian ini, saudara akan temukan beberapa hal penting untuk kita waspada dalam kehidupan kita. Yang pertama coba kita lihat. Karena Alkitab bilang apa? Dunia sekarang lebih memuaskan diri sendiri. Betul? Betul enggak? Manusia sekarang ini lebih memuaskan diri sendiri. Dari menyenangkan hati Tuhan. Daripada memuaskan Tuhan. Ya. Kalau saudara selidiki, ada banyak di dalam Alkitab bilang manusia akan mencintai diri sendiri. Dia tidak tahu berterima kasih. Dia tidak mengasihi. Dia tidak mau berdamai. Dia tidak suka yang baik. Coba bayangkan tuh manusia sekarang. Ya. Modelnya kayak apa ini? Manusia-manusia memuaskan diri sendiri. Begini dia. Coba bayangkan. Manusia yang memuaskan diri sendiri seperti ini. Ya, coba. Nafsunya lebih tinggi, lebih garang. Mau dibandingkan dengan keinginan dia untuk dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Nafsu untuk memuaskan dirinya lebih kuat. Ya. Apalagi sombong. Dia terjerat oleh kuasa iblis dengan kesombongan. Kisah pasal 8 ayat 23 berkata demikian. Menjadi hamba uang. Tidak patuh terhadap hal-hal yang bernilai kekal. Atau tidak memiliki kesadaran untuk melakukan atau menghargai nilai keselamatan dalam hidupnya. Itu orang yang memuaskan diri. Dan banyak terjadi sekarang ini. Hal-hal yang seperti ini. Di mana-mana kita bisa lihat. Di keluarga contoh aja. Ya. Di keluarga contoh aja anak-anak kita. Kita mau arahkan supaya mereka hidup baik, hidup benar. Mari datang kepada Tuhan. Tapi anak-anak bilang apa coba? Kalau mau suruh datang kepada Tuhan. Mau didik mereka untuk cari Tuhan. Mereka bilang apa? Nanti. Ada waktunya. Belum saatnya. Itu jawaban anak-anak. Betul? Itu yang kita bisa lihat. Dan itu yang kita bisa alami dalam kehidupan kita.
Padahal waktu yang Tuhan beri kepada kita singkat. Singkat bagi Tuhan. Mungkin bagi kita lama, tapi bagi Tuhan singkat. Kalau kita ada dalam situasi seperti ini, ketika Tuhan datang, sulit hidup kita untuk bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Apa solusinya bagi kita supaya kita tidak memuaskan diri? Tetapi kita sungguh-sungguh dapat merasakan kehangatan dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan ini kepada kita. Apa dibilang di situ? Puaskan hidup kita dengan firman Tuhan. Dengan Alkitab. Berapa harga sebuah firman Tuhan? Ada yang tahu? Harga sebuah firman Tuhan. Orang menganggap harga sebuah firman Tuhan itu harga sebuah buku. Karena Alkitab itu adalah buku. Bervariasi tergantung covernya bagaimana. Betul nggak? Jadi buku itu dihargai rupiah. Coba bayangkan. Padahal kita lupa bahwa di dalam buku ini kita bisa menemukan ada jauh lebih bernilai, bermutu, berkualitas mau dibandingkan dengan buku-buku yang lain. Apa yang berkualitas di situ? Saudara perlu tahu, ini yang perlu catat dalam hidup saudara. Bahwa Alkitab itu adalah pikiran Allah. Ini yang paling penting di sini. Inilah kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita ada di dalamnya. Apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan, dinubuatkan dalam Alkitab, ada di situ. Tidak ada di dunia ini. Makanya setiap kita untuk bisa memuaskan diri kita dan itu berkenan kepada Allah, puaskan dengan Alkitab. Karena semua kebutuhan kita akan terjawab di situ. Kebutuhan apa yang tidak bisa dijawab oleh Alkitab? Para teknokrat, termasuk teolog, ya, arkeolog yang mencari sesuatu yang bisa menjawab bagaimana dunia ini dan bagaimana Tuhan menciptakan, tidak mampu menjawab itu. Tapi Alkitab, dia mampu menjawab sekalipun hanya sepatah kata di dalamnya. Termasuk yang kita boleh lihat ini, waktu Tuhan bicara kepada murid-murid, mereka bertanya, kapan itu terjadi? Dan sampai mereka sudah mati pun belum terjadi, betul? Dan kenapa Tuhan bicara supaya mereka waspada dan berjaga-jaga? Karena waktu Tuhan dengan waktu mereka dan waktu kita itu jauh berbeda dengan yang kita bayangkan. Waktu Tuhan, kalau kita mungkin menghitung dengan waktu kita hitungnya matematika. Ya, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Betul? 4 tambah 4, 8. Mungkin begitu terus, ya. Tapi waktu Tuhan, 1 tambah 1 bisa jadi 10. Kalau dia berkehendak. Artinya apa? Bahwa segala waktu dia yang menguasai, dia yang mengatur. Makanya selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bernafas, Alkitab bilang, pastikan bahwa kita puas dengan firman Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jangan sia-siakan waktu dengan Tuhan. Karena di dalam kita bisa melihat kehidupan kita, kita boleh memandang dalam kehidupan Alkitab. Karena Alkitab, firman Tuhan bilang begini, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus dan orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Jadi Alkitab itu bukan ciptaan manusia, tapi pikiran Allah, tuntunan Allah bagi kita orang percaya. Kalau kita dalam keadaan lemah, pastikan Alkitab bisa menjawab itu.
Kalau kita dalam keadaan susah, pastikan bahwa Alkitab bisa mencukupi hidup kita. Kalau kita dalam keadaan bimbang, pastikan bahwa Alkitab tidak pernah memberikan keraguan-raguan kepada kita. Ya? Dan itu yang harus kita hidupi hari lepas hari. Yang kedua, Alkitab bilang di dalam bagian ini, ya. Mengapa di dalam Alkitab, di dalam bagian ini Tuhan Yesus memerintahkan supaya setiap orang benar atau orang percaya senantiasa berjaga-jaga. Kalau saudara lihat di dalam bagian ini, yang kedua dia bilang manusia sekarang ini gemar sekali ya menyimpang dari kebenaran. Dan itu yang kita boleh selidiki. Kalau saudara coba pastikan di dalam ayat 14 dan seterusnya sampai ayat 23, saudara akan perhatikan baik-baik di situ. Ada istilah-istilah yang Tuhan pakai di situ untuk mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu terbatas. Manusia banyak kelemahan, makanya gemar sekali menyimpang dari keyakinan kepada Allah. Makanya di ayat 23 dia bilang begini, hati-hati kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Apa yang dia katakan? Tentang kondisi kita, tentang keadaan manusia. Ya, ini artinya bahwa manusia itu, kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 53 ayat 6, dia berkata begini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ini artinya manusia mengambil jalannya sendiri, manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai bos, manusia menjadikan hidupnya sesuka hatinya. Tetapi tidak mau tunduk pada kebenaran Alkitab. Itu manusia. Makanya Tuhan ingatkan dalam bagian ini, kita perlu waspada. Kenapa? Karena kita suka menyimpang. Ya, manusia itu kan suka begitu ya. Coba perhatikan. Kalau contoh aja di rumah, ya. Karmel, tolong sapuin lantai itu kotor. Apa dia bilang? Ya, tapi nggak jalan. Yang dia lakukan apa? Dia ambil bukunya, buka bukunya, nulis. Apa yang dia tulis? Sesuka dia. Karena kalau di sekolah kan ada aturannya ya. Tapi di rumah yang dia bikin apa? Sesuka dia, tulis saja gitu. Apakah ini yang benar? Itu namanya menyimpang. Yang disuruh lain, yang dikerjakan lain. Kehidupan orang Kristen seperti itu. Disuruh hidup benar, tapi yang dilakukan apa? Enggak benar. Contoh, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Tapi yang terjadi apa? Bukan kasih yang dikerjakan, kebencian yang dikerjakan. Itu sifat manusia, menyimpang. Makanya coba perhatikan baik-baik di sini. Nah ini, nih. Kalau manusia dia menyimpang, dia enggan untuk beribadah. Coba disuruh ibadah sekarang orang nggak mau ibadah. Lebih senang mana? Nggak apa-apa kita online aja. Belum tentu online. Betul nggak? Ini penting untuk kita tahu. Kenapa? Karena zaman sekarang ini banyak orang tidak mau beribadah dengan alasan bahwa mereka juga akan ikut. Mereka juga sudah beribadah, mereka juga sudah berdoa, mereka juga sudah baca Alkitab. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat, ketika mereka coba enggan beribadah, ini sebenarnya mereka sementara memperlihatkan tentang kebosanan untuk memuji Tuhan, kebosanan untuk berdoa, kebosanan untuk bersekutu, kebosanan untuk bisa menikmati firman Tuhan bersama-sama. Bosan untuk ketemu saudara seiman. Ujungnya adalah karena tidak mau diajar. Itu manusia sekarang ini. Padahal kalau dia mau diajar, dia akan memegang perintah-perintah Tuhan. Orang kalau dia mengasihi Tuhan, dia akan pegang perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan adalah apa? Beribadah. Makanya di
Alkitab diajarkan begini, latihlah dirimu beribadah. Perlu dilatih. Artinya bahwa setiap saat perlu dihidupi itu ibadah. Tapi ada banyak orang tidak mau beribadah. Kenapa? Karena lebih banyak pada penyembahan berhala. Coba berhala kita sekarang apa coba? Hah? Handphone. Bukan saya yang jawab, ibu-ibu yang jawab. Ya. Handphone. Udah handphone itu dari pagi sampai malam tuh di handphone tuh coba. Coba. Itu mau saya orang tua misalnya sama anak-anak sama kerjaannya. Bunyi sedikit dilihat. Datang. Oh. Bunyi. Ada SMS masuk. Ada kan sekarang udah bisa pakai kata-kata ya. Datang. Oh ada. Ada WA masuk, datang. Oh. Bunyi aja. Kita tidur aja dia bunyi. Bangun kita. Benar nggak? Coba kalau Alkitab. Alkitab nggak bunyi. Tapi pernah dilihat nggak? Pernah ditengok nggak? Pernah di-say halo nggak? Hei Alkitab, apa kabar lu? Enggak kan? Enggak pernah. Kenapa? Karena itu bukan prioritas. Banyak orang zaman sekarang menjadikan berhala itu penting dalam hidup mereka. Padahal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang yang katanya mengasihi Tuhan, tapi lebih mengutamakan yang lain daripada Tuhan. Kalau kita ada dalam konteks ini, Alkitab bilang, kita sedang berbahaya. Tuhan akan menghukum hidup kita. Dan dia akan menghancurkan hidup kita. Bagaimana pendeta ngomong begitu? Perhatikan kisah Kejadian pasal 6. Apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 6? Kalau saudara ingat. Ingat Nuh. Waktu dia buat bahtera di atas gunung, orang bilang apa? Ini Nuh gila. Kering begini, panas begini, terik begini, tanah sampai retak-retak, ngapain bikin bahtera di atas gunung? Emang mau hujan, mau badai? Coba. Orang bilang begitu kepada Nuh. Nuh selalu menyampaikan berita baik kepada mereka. Mereka menutup telinga. Apa yang terjadi? Tuhan musnahkan. Tuhan bawa Nuh naik ke atas gunung, taruh di atas bahtera, dia kirim air, selesai dunia. Kita mau sama kayak itu. Kenapa orang bisa begitu? Karena berhala. Berhala itu tidak hanya berkaitan dengan handphone, tapi ketika hati kita tidak lagi fokus kepada Allah, itu berhala. Hati kita tidak lagi memandang kepada Tuhan, itu berhala. Hati kita tidak diserahkan kepada Tuhan, itu berhala. Jadi segala sesuatu kalau bukan Tuhan, berhala. Oke? Keras dia bilang begitu. Tapi memang itu kenyataannya. Apalagi orang tidak paham kehendak Tuhan. Bagaimana kita mau tahu kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah buka Alkitab? Alkitab itu adalah kehendak Tuhan. Kenapa kehendak Tuhan? Karena pikiran Allah. Hati Allah ada di sini. Dan itu yang dia mau bukakan kepada kita. Ketika kita baca kebenaran itu, kita akan tahu apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Dan apa yang harus kita lakukan. Itulah kehendak Tuhan. Makanya kalau orang dia senang dengan Alkitab, ketika dia baca itu, dan dia berkati hati kita ada damai sejahtera. Damai itulah yang menyatakan bahwa Tuhan berkehendak buat kita. Tapi kebanyakan orang gak ada damai. Ya, beda orang dia hidup tenang dengan punya damai sejahtera. Semua orang boleh tenang, betul? Tapi damai itu hanya mereka yang sungguh-sungguh tekun dengan firman yang memiliki damai. Itu. Yang terakhir dia terkunci dengan perilaku yang tidak baik. Wah, kalau ini nggak usah ditanya ya. Nanti saudara baca pulang di rumah 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1 sampai 9. Nih,
perilaku yang tidak baik ada di situ. Semua hal yang buruk ada di situ. Kalau kita masih ada di situ, berarti kita menyimpang dari iman. Solusinya apa? Harus punya kehidupan rohani yang seimbang. Ya, kehidupan rohani yang seimbang itu berarti kita harus menjaga waktu kita untuk senantiasa tidak hanya beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, menemukan Tuhan, menghidupi kebenarannya, tapi juga kita harus terhubung dengan orang-orang lain untuk bisa menjadi kesaksian buat mereka. Itulah seimbang. Ya, kalau tidak, kita dikatakan oleh Alkitab menyimpang dari kebenaran. Dan yang terakhir ini, orang zaman sekarang itu apa? Senang berbuat seperti ini. Kalau Galatia pasal 5 ayat 19 bilang, perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Tuh, orang sekarang suka begini. Ya, bukan hanya berbuat jahat, tapi yang begini nih. Hati-hati kepada kita. Kadang-kadang kita berbuat begini, tapi untuk tidak dilihat oleh orang, kita bungkus dengan apa? Pelayanan. Terlibat di pelayanan, padahal kita amoral. Orang yang amoral seperti apa? Coba lihat baik-baik ini. Kalau ditegur, cenderung nolak. Ya? Dia selalu ada dalam ketakutan. Artinya bahwa hidupnya itu condong kepada hal-hal yang negatif. Selalu memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Itu amoral itu. Ya? Apalagi berkaitan dengan seksualitas. Cuma di pikiran pun itu sudah amoral. Apalagi bersentuhan yang bukan pasangan kita. Itu amoral. Dosa enggak? Dosa kata Alkitab. Ya. Cenderung kepada percabulan. Amsal pasal 6 ayat 23 sampai 35 berkata demikian. Membuat rencana jahat, itu amoral. Ya. Amsal pasal 6 ayat 18 bilang begitu. Dunia sekarang kita ada di dalamnya. Dan kadang-kadang kita orang Kristen ada di situ. Tidak mampu mengendalikan hidup kita. Hati-hati, kita bergaul. Mau orang tua, mau anak muda, mau remaja, sama. Tidak terkecuali. Kalau kita sudah dalam Kristus, pastikan bahwa kita membagari diri kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan yang seperti ini. Ya. Kadang-kadang pikiran kita jahat, tapi kita melayani. Betul? Otak kita itu diselimuti dengan porno, tapi kita datang ngajar. Betul? Pikiran kita ngelihat pasangan orang lain indah, tapi kita datang berkhotbah. Coba bayangkan. Ini yang membuat kenapa Tuhan murka. Tidak hanya di zaman perjanjian lama, di zaman perjanjian baru juga Tuhan udah ingatkan ini. Kalau saudara lihat apa yang disampaikan oleh Alkitab dalam kitab Efesus, itu semua menerangkan tentang ini. Bahwa dunia sekarang dikendalikan oleh hal-hal yang demikian. Solusinya bagaimana? Supaya kita tidak termasuk atau terjerat dengan hal-hal yang demikian. Ini dia. Tutup semua celah yang berkaitan dengan kejahatan. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 22 berkata demikian. Ini artinya bahwa perwujudan nyata dari orang yang tidak berbuat kejahatan, dia menutup semua celah itu dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan baik. Ya. Makanya Yakobus 4:17 bilang begini, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya.
Jadi mari bangun hidup kita supaya tidak amoral. Mulai dari pikiran kita, ya. Sebenarnya mulai dari hati kita. Hati itu tidak boleh tersentuh dengan hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kita hancur cuman karena pikiran, perasaan, tindakan kita. Hancur dalam pengertian di sini, Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Karena kita jahat. Jadi zaman sekarang ini perlu hati-hati dengan 3 hal ini. Ya. Solusinya tadi, hidupi Alkitab. Kalau kita coba lihat ini, ya, punya kehidupan rohani yang seimbang, tutup celah segala jenis kejahatan. Supaya kita betul-betul waspada. Karena tidak lama lagi Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan pada kita akan datang kembali. Waktunya sudah tiba. Kata Alkitab, kita perlu berjaga-jaga. Ini yang disebutkan tadi. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Pengaruh iblis besar sekali untuk merusak hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Kuatkan kami, meteraikan firman-Mu, dan ajar kami melalui bagian ini supaya kami senantiasa terus memandang kepada Engkau. Dan biarlah hidup kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan melakukan hal-hal yang benar dan baik untuk menjadi berkat bagi yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, kuduskan kami semua, berkati keluarga kami, supaya kami tetap berada di dalam janji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan. Ku berikan hatiku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Katakan seluruh hidupku memuji-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Bersama-sama ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Bersama-sama, inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Seluruh hidupku
Kita tunduk kepala bersama-sama. Sejenak kita berdoa kepada Tuhan, supaya di zaman sekarang ini kita senantiasa waspada. Karena ada begitu luar biasa kehidupan manusia sekarang ini. Biarlah kita tidak terkontaminasi di dalamnya. Tapi berdoalah supaya Tuhan memampukan kita untuk kita lepas dari berbagai hal yang boleh kita dengarkan hari ini. Berdoalah secara pribadi sebelum saya berdoa buat saudara. Bapa yang kekal, kami percaya bahwa kuasa-Mu bagi kami ya dan amin, tidak pernah berubah. Dan sampai detik ini dan seterusnya masih berlaku kuasa-Mu. Itulah sebabnya kesempatan pagi ini kami berdoa untuk kami pribadi lepas pribadi yang hadir pagi ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Kalaupun ada dosa yang kami perbuat atau hal-hal yang mengikat kami untuk kami sulit melakukan hal yang baik dan benar, bahkan kami masih dituntun untuk tidak percaya kepada Engkau. Hari ini, pagi ini, kami mau berdoa, memohon kepadamu, Tuhan, bukakan segala sesuatu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kiranya Engkau Allah yang baik senantiasa menuntun kami, bimbing kami, ajar kami, dan sentuh hidup kami. Supaya kuasa-kuasa yang jahat, yang tidak baik, yang tidak benar, yang membuat kami senantiasa terpisah dengan Engkau, membawa kami untuk kami boleh diubah oleh Tuhan. Menolong kami supaya kami boleh dilepaskan dari segala sesuatu itu. Dan menyentuh hati kami untuk kami menyerahkan dan percaya sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami rindu ada kepastian dan kami rindu ada keselamatan. Tuhan jamah. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan biarlah kebenaran hari ini dapat mengubahkan kami, memberkati kami, dan membawa kami untuk tetap berjalan hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami. Dan kami terus berdoa, pimpinlah hidup kami. Jemaat yang terkasih, mari angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kebaikan dan sukacita di dalam Bapa Sorgawi, kasih dan kemurahan, belas kasihan dalam Yesus Kristus, dan juga pemeliharaan, pertolongan, dan kekuatan dalam Allah Roh Kudus senantiasa memberkati kita sekalian yang hadir pagi hari ini maupun yang di rumah. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya Tuhan beserta dengan kita sekalian. Haleluya. Amin. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.